Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024.
Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA,
Putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketika surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia cagup-cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Ciamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia cagup-cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan
bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang.
yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup-Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jagada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.
Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia cagup-cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Ciamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia cagup-cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan
bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang.
yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia Cagup-Cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com, pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Juyamto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.
Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat sebagai syarat dalam pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Lantas bagaimana nasib Kaisang setelah DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyatakan pendaftaran Pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Surat-surat tersebut telah diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus. Surat diurus bertepatan dengan keluarnya keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak ditetapkan KPU sebagai Jakada. Kabar ini disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Juyamto lantas menjabarkan ketiga surat yang diurus Kaisang, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Namun langkah Kaisang untuk maju Pilkada Jateng diduga akan terhenti. Pasalnya, KPU sendiri menjamin putusan MK soal usia cagup-cawagup masuk PKPU pencalonan Pilkada 2024. Jakada minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara Kaisang masih berumur 29 tahun saat pendaftaran pada 27 Agustus besok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK tersebut batal disahkan DPR. Demo besar-besaran yang dilakukan warga Indonesia untuk menentang DPR RI menjadi sorotan media asing. Terlebih, aksi demo itu berhasil menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Mereka menyoroti kemarahan rakyat yang menentang keputusan DPR, terutama dalam menganulir putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media asing juga menyinggung upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024. Artikel berjudul Indonesia Scraps Plan to Change Election Rules After Protest melaporkan bahwa DPR RI membatalkan rencana kontroversial soal pilkada. Pasalnya hal itu dilakukan setelah masyarakat Indonesia melakukan demo, di mana ribuan orang turun ke jalan dan meneriakkan berbagai keresahan dan slogan di luar kompleks DPR. Bahkan mereka juga membakar ban dan menyalakan petasan. Selain itu, AFP juga menuliskan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi yang akan segera keluar dari jabatannya untuk membangun dinasti politik. AFP menyebut keributan ini terjadi beberapa bulan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia yang memicu tuduhan nepotisme. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengurus surat sebagai syarat pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 23 Agustus, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengungkapkan bahwa Kaisang membenarkan bahwa dirinya mengurus surat-surat tersebut sebagai syarat untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Dia mengungkapkan ada beberapa surat atau keterangan yang diurus oleh Kaisang. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Dengan demikian ada 3 yang diurus Kaisang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran Cawagup Jawa Tengah. Surat tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihannya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Suyanto juga mengungkapkan bahwa surat yang diurus putra bungsu Presiden Jokowi itu langsung diterbitkan pada hari yang sama, Selasa 20 Agustus. Kaisang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Diketahui surat yang diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan nomor 70 tahun 2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur. Namun, Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. DPR lebih merujuk putusan yang dilakukan Mahkamah Agung pada rapat Selasa kemarin, sehingga kemungkinan Kaisang bisa maju pencalonan pilkada. Namun terbaru, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada lantaran rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis tidak quorum. Di sisi lain, masyarakat juga menggelar berbagai aksi penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut pada hari Kamis 22 Agustus. Pihak KPU pun telah menegaskan pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju sebagai gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September mendatang. Sementara itu dengan putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir dipastikan dilakukan pada 2025.